kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam workshop proyek penguatan kewirausahaan pada Mapel PKK dan IPAS. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kegiatan kita pada hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. SMK ini sedang berubah haluan tapi belum ketok palu. Kalau kemarin selalu teriak bekerja. Sekarang sudah mulai diarahkan ke bagaimana anak-anak kita harus mampu berwirausaha. Kalau saya ditunjuk memilih, pilih bekerja atau berwirausaha, saya lebih condong kemana? Saya bilang wirausaha. Kalau kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan wirausaha, maka banyak yang bisa tertolong. Ya, apa itu? Contoh begini. Kenapa nilai rupiah dengan US dollar kondisinya seperti saat ini? Saat ini disebut bersahabat atau bermusuhan? Bermusuhan. Kenapa bermusuhan? Makin jauh kan? 1 US dollar berapa itu? Kemarin sampai hampir 17 ribu. Makin jauh kan? Bagi orang yang berpikirannya pragmatis, pesimis, selalu bilang begini, aduh, kita ini sekali kencing di Amerika sama dengan 3 kali makan di Indonesia. Jadi kalau Anda mau BAK ya, buang air kecil di Amerika, di sini tuh ada toilet yang nempel ya, itu tertutup dan airnya tidak keluar. Anda harus masukkan 1 US dollar, kling, baru kebuka airnya keluar, baru bisa buang air kecil. Orang kita ngakalinnya beli minuman botol, ya, $0,5 satu ini. Jadi dia minum dulu, kemudian pipis, lalu dibuang botolnya. Itu kan teknologi rekayasa. Daripada di situ pipisnya $1 selesai. Jadi lebih baik beli minuman dulu, dia minum, kemudian buang air kecilnya di situ. Ini bagi kita menjadi sebuah masalah besar sampai hari ini. Kenapa US dollar betul-betul memusuhi rupiah? Ada istilah melemah menguatkan. Karena arus barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri itu sangat berlimpah. Sementara dari dalam negeri keluar sangat terbatas. Lalu di Cina SMK wajib buat barang apapun itu, terutama dengan daur ulang. Ketika jadi produk, setiap kota punya baju untuk memamerkan. Kalau buat produk, muncullah investor. Yang dibeli apanya? Hak ciptanya, hak patennya. Akibatnya satu mesin ketika dibeli oleh satu investor di Cina, dijual ke Indonesia, diambil oleh orang Indonesia, itu bisa berbagai macam merek. Padahal mereknya, padahal bendanya sama. Maxido, nih, barangnya sama, harganya bisa beda. Tapi karena mendatangkannya, maka handphone Cina, Pak Akbar tahu, datangnya kontainer datang ke sini kan. Hitungannya nggak per satu, tapi per kontainer. Jadi saat itu dia mengatakan apa yang tidak dihasilkan oleh China. Bahwa negara China pandai dalam how to make produk, membuat produk yang kemudian bisa diekspor. Nah, sedangkan Indonesia menjual produk yang bisa dijual, diimpor, dijual lagi kepada masyarakat Indonesia. Nah, sebetulnya ekspor impor inilah yang menjadi faktor eksternal yang tadi koneksi materinya yang Bapak sampaikan, yaitu nilai rupiah terhadap dolar yang lemah. Nah, jadi ada dua faktor dalam ekonomi, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal contohnya adalah suku bunga atau suku bunga dari Amerika
misalkan terjadinya statement-statement pandangan ekonomi yang tidak pasti, ekonomi global, seperti dari Gubernur Fed tahun 2023 kemarin yang menyatakan bahwa suku bunga di Amerika akan naik dalam jangka waktu yang panjang. Itu contoh faktor eksternal. Di internal suku bunga di BI ya. Selain itu di internal juga ada yang disebut dengan inflasi. Nah, sebetulnya inflasi kita itu relatif kecil, di bawah 3%. Betul nggak? Dibandingkan mungkin dengan negara Turki yang hampir mencapai 60% inflasi. Tetapi yang paling mendasar bahwa persoalan ekonomi di bangsa kita, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar adalah faktor eksternal, yaitu impor dan ekspor. Nah, inilah yang kontekstual disampaikan oleh Pak Dian, membandingkan antara RRC yang bagaimana dia pandai mengekspor produk yang buatan negaranya sendiri, ketimbang mengimpor produk kemudian membeli lagi dan menjual lagi kepada masyarakatnya sendiri, kepada bangsanya sendiri. Padahal harusnya bangsa kita lebih bisa menahan diri untuk bisa menggunakan produk-produk dalam negeri, produk-produk anak bangsa. Terima kasih. Tangan buat Pak Ini Haji Dape itu orang terkaya di Cianjur. Rumahnya itu ada di kota, bentuknya seperti gedung putih, maka disebutnya White House kan. Pendidikannya nggak tinggi, hanya sarjana dasar. Tapi dia bisa mempekerjakan ribuan orang. Pagi-pagi itu pada bawa karung itu, Pak. Ya. Kenapa? Dia melihat peluang. Saya sekarang cerita dulu ya. Dulu saya punya perusahaan jalan besar. Sampai di akhir nanti ada cerita, titik harus memilih. Nah sekarang saya punya usaha kecil-kecilan, tapi hobi sifatnya. Kalau servis tip dengan radio kekinian, orang sudah jarang. Rusak beli lagi yang baru ya. Sudah jarang kan? Kaset kita ya. Saya mainnya di mana? Saya nyari radio jadul sebelum perang, yang masih SW, AM, radio tabu, MW. Bagaimana mereka free, mereka supaya bangun lagi. Sebuah cerita aja lucu-lucuan. Saya lihat radio ini ada di sebuah bengkel teronggok di ujung, mereknya Silverade, masa Jerman 1930 sebelum perang. Dari kayu bodinya, besar kayak radio kayak televisi. Nggak tahu otak ini tiba-tiba muter aja. Kayaknya masih bisa dioprek. Orangnya yang megang punya orang Cina. Kok ini radio kasih ya terus ini? Saya juga dikasih kan. Ada tempatnya katanya gitu ya. Kenapa Pak? Enggak, seneng aja. Bawa aja kalau mau, katanya gitu. Kayak dapat apa kita kan? Kalau mau bawa aja katanya. Benar kok, benar. Saya juga nggak ini. Ya karena dia memang tidak suka. Akhirnya dapat, gua mahar kok ya, 200.000 nih gua kasih. Makasih saya, dulu saya dikasih kok katanya. Dikasih 200.000, saya bawa pulang. Saya bersihkan, saya buka tempat dalamnya. Di dalamnya itu isinya berbagai macam tulang belulang. Rupanya Titus ya. Termasuk di situ. Lalu bagaimana caranya dibersihkan dan lain sebagainya, dicari tabungnya, dinyalakan kembali. Bagaimana Anda mendengar sebuah radio yang dulu sebelum Perang Dunia Kedua. Saya dapat 200.000. Beberapa hari kemudian datang seorang teman dan dia itu juga ternyata pecinta suara nanti. Dapat dari mana Chris? Adalah berburu gitu kan. Pegang-pegang. Saya tahu gestur dia sudah sangat tertarik. Matanya itu kayak melihat cewek lagi, wow gitu ya. Bisa dinyalain? Bisa. Ini di FM bisa nggak? Bisa. Karena saya injek, tambahin FM. Jadi bisa dengar radio biasa. Tapi semua perangkat dari radio lama tadi. Kalau mau lihat gambarnya ada. Chris, gua bayar aja dah. Enggak. Bener lah. Gua suka katanya.
Tapi ingin tahu kan berapa penawaran dia. Berapa nawar? Gue bilang gitu. Tak dulu Pak. Segini kan. Yang nawar 4,5 juta. Tapi saya nggak mau ngejual Pak. Alasannya apa? Saya takutnya yang ngasih itu datang nanya. Itu kan sobat. Orang Tionghoa itu sobat saya. Kalau nanya, mana radio lu? Yang gua ambil kasih dari lu kan. Walaupun gua udah beli gitu. Dan saya suka. Saya buka lagi di searching ya. Sampai Alibaba, benda seperti ini berapa harganya? Sampai 8 juta. Tapi kalau gua jual pas setengah, gua nggak dapat lagi. Maka gua tahan. Tapi pesan sama anak saya yang laki-laki, kalau ada apa-apa dengan gitu ya, kalau boleh jual harganya sekian. Jadi anak-anak itu tahu. Televisi yang sistemnya masih hitam putih pakai kotak, kemudian telepon yang masih zaman putar. Saya mengkoleksinya di rumah. Dan saya happy, senang, nggak tahu kenapa. Ya, dapat radio, jual lagi happy. Tapi kalau perusahaan secara resmi, berat. Semua harus dipertimbangkan karena bisnis tidak bisa menjadi sampingan pegawai negeri dan pegawai negeri tidak bisa jadi sampingannya pengusaha. Kecuali kalau buka warung ya aman. Satu lagi apa? Produk perkantoran. Jangan sampai ketika mereka lulus tidak bisa, karena industrinya terbatas, mereka nggak bisa bekerja. Memang karena logika ya, kita jadi pengangguran terbesar itu karena industri tiap tahun perkembangannya kecil sekali. Sementara jumlah lulusan kita tiap tahun ribuan. Mindset industri dengan kita beda. Industri berpikir makin kesini bagaimana mengurangi tenaga kerja, mengganti dengan teknologi 4.0 ya, 4.0 atau 5.0, diganti dengan mesin. Nah, anak kita. Maka kalau anak yang kemarin kita ceritakan hanya bisa membuat kopi susu seduh C1, C2, C3, kemudian dilayangkan kepada bosnya seperti ini. Misalnya besok si bos beli dispenser yang tinggal di Cianjur itu ada namanya toko roti Maple, itu bagus banget dengan berbagai macam topping. Nah, dia kalau dapat order dari Pemda 1 hari 5.000 potong pasti kelimpungan. Maka dia cari kerjasama dengan SMK yang mempunyai produk roti. Ada SMK yang beli 1 Cilaku, ada yang SMK yang beli 1 Pacet. Alatnya mereka juga lengkap. Tapi syaratnya semua yang dibuat di kedua SMK itu harus ikut aturan mainnya perusahaan. Kasihlah formulasi jernih. Ya, jangan coba-coba tambah garam. Harus mempergunakan tepungnya merek Tetot misalnya. Nggak boleh ya disebutin. Anda coba-coba ganti nggak bisa. Pokoknya ikuti itu saja. Ketika praktek semua pakai much, pakai perlengkapan, ada supervisornya. Dan produknya memang tidak diakui produk SMK, tapi yang penting kan jadi cuan. Karena tetap akan diklaim itu punyanya Maple. Oke, sudah 5 ya. Terakhir PKL, ditaruh anak-anak di Maple untuk praktek buat roti. 6 kegiatan. Berapa ribu jam? Triliun bahasa Inggrisnya ya. Kalau dia lulus, gua nggak bisa kerja, gua bisa buat apa? Kalau terjadi begitu, introspeksi nasional di SMK-nya. Siapa kita? SMK Grafika. Siapa kita? SMK Grafika. Siapa kita? SMK Grafika. SMK Grafika. Gemilang bersama.